Haleluya, silakan duduk. Anda diberkati hari ini, amin. Hari ini tetap 2 kali, jam 10 dan jam 4 sore. Dan saya menyambut semua yang hadir. Dan thank you for semua hamba-hamba Tuhan yang juga datang. Ada Bapak Arif Gunadi Brata bersama dengan Ibu Silvi, pembicara marketplace kita yang luar biasa. Ada Bapak Pendeta Rio Patiselano, anggota DPRD Kota Surabaya, juga hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Saya dengar juga ada Ibu Charlotte Priyatna bersama dengan suami hamba Tuhan yang kerap memberkati kita ya dalam seminar keluarga. Ada Ibu Charlotte, di mana Anda berada, boleh angkat tangan. Saya tadi di info ya. Oke, wow ya, dan saya minta hamba-hamba Tuhan ini boleh bangkit berdiri, dan mungkin ada hamba-hamba Tuhan lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, boleh bangkit berdiri bersama-sama ya. Kita kasih sambutan yang meriah New Life Church. Dalam hitungan ketiga tetap bangkit berdiri. 1, 2, 3. Welcome back to the family. Tepuk tangan yang meriah buat mereka. Silakan duduk. Dan buat semua sponsor yang mensponsori acara ini, banyak hamba-hamba Tuhan, kadang mereka WhatsApp, direct message, selalu bertanya, kok kalau acara anniversary, Natal, itu luar biasa, amazing, dekornya, lightingnya semua. By the way, saya selalu infokan kepada Anda bahwa semua ini disupport oleh jemaat, ya, jemaat-jemaat New Life Church yang generous dan luar biasa. Tepuk tangan buat mereka semua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Thank you buat semua supportnya. Ada dari Everlast, Lighting, Sion Decor, IM Music Solution, dan yang lain, dan yang lain, dan yang lain. Anda diberkati ada di rumah ini, bukan karena siapa yang berkhotbah atau siapa gembalanya, tetapi setiap kali saya berdoa untuk Anda, Tuhan selalu mengingatkan untuk kita selalu membawa jemaat kembali kepada Kristus. Karena yang saya katakan selalu dari dalam hati, yaitu gini, saya sebagai gembala jauh dari sempurna. Saya tidak lebih baik dari siapapun, saya tidak lebih kudus dari siapapun. Tugas saya hanyalah membawa ini jemaat Tuhan untuk mengalami Yesus. Amin. Bukan untuk menjunjung tinggi New Life Church, apapun lagu-lagu yang kita ciptakan, lagu-lagu yang sudah kita rilis. By the way, siapa yang diberkati dengan setiap lagu yang dinyanyikan? Selain lagu dari New Life Worship Indonesia, lagu-lagu yang tadi dinyanyikan oleh Pastor Elishaba adalah lagu-lagu yang diciptakan oleh beliau dan Son of Praise. Tepuk tangan yang meriah. Ya. Tapi Tuhan selalu memberikan impresi untuk tahun depan pun, ini jemaat Tuhan. Karena tahu pada akhirnya nanti tidak ada gereja A, B, C, D, E. Makanya gak ada gunanya gereja bersaing. Ya. Karena semuanya milik Tuhan. Anda semuanya adalah dombanya Tuhan. Katakan amin. Anda dombanya Pastor Kasten? Enggak ya. Dombanya Yesus? Amin. Maka Tuhan mengingatkan di hari Natal ini, jadi setiap minggu jangan bosan-bosan. Nanti 25 saya khotbah, 28 saya khotbah, awal tahun Pastor Kasten yang khotbah. Saya cuma ambil dari satu ayat, kita buka di Yesaya 41 ayat 10. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Setuju? Yuk, 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Satu kalimat hari ini, nanti 25 saya akan bahas tentang aku menyertai engkau. Hari ini saya akan bahas tentang janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Bukan janganlah bimbang karena depositomu cukup. Janganlah bimbang karena life groupmu, gembalamu selalu berdoa untuk kamu. Tetapi firman Tuhan jelas dikatakan seperti ini. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Dia adalah Allah yang ingin punya hubungan dengan Anda. Dia adalah Allah yang ingin kenal langsung dengan Anda. Allah tidak menitipkan berkat lungsuran kepada gembala untuk supaya Anda dapat berkatnya dari lungsuran gembalamu di dunia. Tapi Allah yang hidup itu, Allah yang punya segala sesuatu, Allah yang berkata bahwa bumi hanyalah tumpuan kakinya. I guess satu kakinya Tuhan aja bumi gak bisa tampung. Dan sorga tahtanya. Dia bilang jangan bimbang. Menarik, bahasa Ibraninya bimbang adalah sa'a. Sa'a artinya adalah gini.
Kadang ketika kita bimbang, kita tidak sadar bahwa kita menganggap masalah, memperhatikan masalah, memandang dan menatap dengan tatapan yang penuh makna. Kita tidak memandang kepada Yesus dengan penuh makna, tapi kita memandang kepada masalah dengan tatapan yang penuh makna. Ada toh beberapa orang yang bangga banget kepada masalahnya. Aku dulu nih loh kepahitan. Loh terus ya aku kepahitan sama papaku. Yang sudah 30 tahun. Aku ditampar. Aku disakiti. Padahal ceritanya, papanya setelah itu bertobat terima Yesus. Tapi masih kepahitan anaknya ini. Aku kepahitan. Bangga. Menganggap kepahitan, kebimbangan, kekhawatiran adalah sesuatu yang penuh makna. Kita nggak sadar. Quote berikutnya berkata seperti ini. Ketika kita menempatkan, ketika engkau mulai bimbang dan takut, saat itulah engkau sedang tidak menempatkan Tuhan pada posisinya sebagai Tuhan dalam hidupmu. Berapa banyak kita bangga tentang background kita, masa lalu kita. Dosa kita, ada loh orang yang bangga dengan dosanya. Malah jadi kesaksian bukan yang disaksikan adalah pemulihannya dalam Kristus, tapi dosanya dibanggakan. Alkitab berkata, sa'a, katakan sa'a. Itu adalah ketika engkau salah fokus, gagal fokus, dan engkau fokus kepada masalahmu, sehingga masalahmu akhirnya menjadi berhalamu, dan ketika engkau gak sadar itu menjadi berhalamu, itu menempati tempatnya Yesus yang seharusnya engkau kagumi, dan satu-satunya Tuhan yang harusnya engkau sembah. Kita baca quote ini sama-sama ya, di hari Natal ini. Setuju? Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Tunjuk kanan kirinya. Ketika engkau mulai bimbang, saat itulah engkau sedang tidak menempatkan Tuhan pada posisinya sebagai Tuhan dalam hidupmu. Tapi hari ini berita baiknya adalah gini, Tuhan tidak menolak orang yang bimbang. Tuhan tidak menghujat atau Tuhan tidak menghempas. Tuhan bukan tidak menganggap orang yang bimbang. Tuhan itu menganggap Anda. Tuhan mempedulikan Anda. Thomas ketika dia ragu dan berkata, apakah engkau sungguh-sungguh Tuhan, aku mau lihat dulu kedua tanganmu. Tuhan tidak menghardik dia. Tapi Tuhan merangkul dan berkata, ini loh aku. Tuhan yang begitu gentle, Tuhan yang begitu mengasihi, Tuhan yang begitu mengerti masalah kita. Tuhan tahu pergumulanmu. Bahkan tadi ketika berdoa dari pagi, Tuhan katakan ada orang yang berdoa untuk anak. Tuhan tahu saat ini pergumulanmu. Tuhan tahu saat ini sakit penyakitmu. Tuhan tahu suamimu belum bertobat. Tuhan tahu di Natal ini keuanganmu belum pulih. Tuhan tahu. That's why saya suka. Alkitab selalu berkata gini, kekristenan itu bukan agama loh. Karena kenapa? Semua agama mengajarkan untuk manusia menjangkau Allah. Betul? Tapi kekristenan, bahkan kita waktu jatuh, kita masih berdosa, kita belum lahir di dunia ini. Dia rela mati. Dia datang untuk kita. Makanya kadang-kadang ayatnya dikatakan gini. Hukum Taurat diberikan oleh Musa. Hukum Taurat mewakili agama. Peraturan. Tetapi Alkitab berkata. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Grace and peace. Makanya kenapa orang tidak bisa nolak anugerah Tuhan karena begitu besar anugerahnya. Contoh yang pertama, anugerah Tuhan datang kepada seorang Maria. Saya buka ayatnya satu persatu, ada 3 contoh. Maria menggambarkan orang yang tidak berdaya. Next slide. Maria menggambarkan keadaan kita yang tidak mampu. Maria ada yang ngomong waktu itu umurnya 16. Betul ya, ada teolog-teolog di tempat ini. Tapi yang pasti dia adalah remaja yang polos, tidak punya kemampuan. Suaranya nggak sebagus Elisha Basutopo. Nyiptain lagu juga nggak sengetop Son of Praise. Maria orang biasa. Tetapi firman Tuhan datang kepada Maria. Saya bacakan. Kata malaikat itu kepadanya. Jangan takut, jangan bimbang hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Artinya, Tuhan peduli dengan orang-orang yang terbuang. Tuhan peduli dengan orang yang tidak berdaya. Tuhan peduli dengan orang yang polos hatinya. Justru kalau engkau bisa, saya mau katakan,
kebanyakan itu bukan dari Tuhan. Tapi justru hari ini ketika engkau bermimpi sesuatu dan itu terlalu besar, biasanya kebanyakan itu dari Tuhan. Karena engkau tidak mampu melakukannya dengan kekuatanmu. Engkau tidak mampu berjalan sendiri. Engkau tidak mampu. Engkau minta Tuhan tolong. Bahkan nanti saya bahas di akhir tahun, tanggal 28, bagaimana Maria berserah dan berkata, terjadilah kepadaku. Seperti ada lagu yang berkata, ku telah mati dan tinggalkan. Tahu lagu ini? Nyanyi sama-sama yuk. Cara hidupku yang lama. Seperti Maria berkata, terjadilah Tuhan seperti kehendak-Mu. Boleh angkat kedua tanganmu. Dan tak berarti lah. Amin. Hidup ini, letakkan di hari Natal ini, ku letakkan pada mezbah-Mu. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sekali lagi yang tahu lagu ini sama-sama di hari Natal ini, katakan sama-sama, katakan. Ku telah mati dan tinggalkan. Ada cara hidupmu, cara pandangmu yang lama. Kanan, kiri, depan, belakang sama-sama nyatakan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu. Ya Tuhan, jadilah padaku seperti tutup mata sejenak. Hari ini saya bukan berkhotbah, tapi dari hati ke hati ingin supaya Anda mengalami kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Itu seperti Maria yang mengandung Yesus. Dia tidak mampu, Bapak Ibu. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya dia berkata, aku belum bersuami Tuhan. Di ayat-ayat berikutnya di Lukas dikatakan, aku belum bersuami. Ini terlalu besar bagiku. Mungkin ada beberapa Anda yang berkata, terutama mungkin anak-anak muda, Pastor, the dream is too big. Mimpi itu terlalu besar. Mana mungkin aku bisa dapat beasiswa. Mana mungkin orang tuaku tidak mampu sekolahkan aku. Orang tuaku tidak mampu untuk sekolahkan aku jadi hamba Tuhan. Orang tuaku tidak mampu. Tapi Tuhan katakan, jangan takut hai Maria. Dan Tuhan ngomong kepada Anda, jangan takut hai anakku. Semua yang punya ketakutan karena engkau merasa tidak mampu. Maria tidak mampu, Maria tidak masuk kualifikasi. Dia sangat muda, dia tidak punya pengalaman, dia tidak ngerti teologi. Dia tidak ngerti ini dan itu. Tapi Maria berkata, jadilah padaku seperti yang kau ingini Tuhan. Taruh kedua tangan di dadamu, aku berdoa saat ini Tuhan untuk setiap mereka yang merasa tidak berdaya seperti Maria. Tuhan, supaya setiap jemaatmu ini mengalami Tuhan saat ini dan tidak ada satupun yang bisa mengganggu mereka lagi. Karena mereka milikmu, bukan milik New Life Church, bukan milik Pastor Irwan, tapi mereka milikmu. Setiap ketakutan aku usiri dalam nama Yesus. Yang percaya, orang-orang yang polos seperti Maria, mau punya hati seperti Yesus, katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan yang kedua, firman Tuhan lalu datang kepada Zakaria. Nah, Zakaria ini adalah orang yang bimbang. Seperti tadi dikatakan jangan bimbang. Zakaria adalah orang yang bimbang dan tidak percaya dan khawatir. Dia gak percaya akan mujizat Tuhan. Lalu malaikat datang kepadanya dikatakan, jangan takut hai Zakaria. Bukankah kita juga adalah Zakaria? Siapa yang ngaku? Halo? Wah, semuanya orang kudus di New Life Church. Puji Tuhan, Pastor Caster, sudah tidak perlu lagi ada discipleship, kelas ini dan itu. Siapa yang suka khawatir? Siapa yang suka takut? Saya angkat tangan. Karena kita masih manusia. Tapi firman Tuhan datang kepada Zakaria seperti datang kepada kita hari ini. Dikatakan sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Bukankah kita suka bimbang, suka takut, suka khawatir? Zakaria tidak percaya. Tetapi saya amazed ketika saya lihat
Arti nama Sakaria. Bahkan sebelum engkau bimbang, Tuhan telah menjamin kebutuhanmu sejak dari dalam kandungan ibumu. Jadi kita nggak usah lihat masalah itu akan besar. Tuhan udah lihat semuanya. Dan Tuhan tidak terbatas oleh waktu. Dan Tuhan berkata, aku menyertaimu, hai orang-orang yang bimbang. Arti nama Sakaria adalah God remembers. Tuhan mengingat. My goodness, Tuhan ingat doamu. Sekalipun hari ini belum terjadi. Tuhan ingat air matamu untuk mertuamu. Bukan doanya air matanya gini, supaya mertuaku cepat dipanggil Tuhan. Bukan. Tapi Tuhan ingat doa pemulihan untuk hubunganmu dengan mertuamu. Tuhan ingat kepahitanmu. God remembers. Dan Tuhan ingat akan janjinya. Karena dia berjanji, dia pasti genapi. Itu firman Tuhan yang ngomong. Tapi waktu Tuhan bukan waktu kita. Katakan kanan kiri, jangan paksa Tuhan karena dia Tuhan. Kadang-kadang kita mau jadi Tuhan dalam hidup kita. Dan arti nama Elizabeth adalah Tuhan adalah janji setiaku. Dalam bahasa aslinya, His promise. Wow. Jadi Sakaria ketemu Elizabeth bukan kebetulan. Anda ada di gereja ini hari ini dengar firman Tuhan. Bukan kebetulan. Anda duduk di samping kanan kirimu bukan kebetulan. Kasih welcome dulu kepada mereka. Karena mereka mungkin sedang bimbang. Katakan kanan kirimu, tidak usah bimbang lagi. Tidak usah takut lagi. Yuk katakan kanan kiri. Mungkin mereka butuh itu. Katakan tidak usah takut lagi. Tidak usah takut lagi akan kebutuhan pernikahanmu. Karena God remembers Sakaria. I remember Sakaria. Ini adalah janjiku, tidak ada hubungannya dengan kamu. Kalau kita tahu hidup ini milik Tuhan, kita nggak akan takut apapun juga. Karena segala sesuatunya untuk Tuhan. Dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan atas setiap apapun yang ada dalam hidup kita. That's why hari ini stop berkata ini visiku. Tidak boleh, kita harusnya nggak punya visi. Itu visi Tuhan dalam hidup kita. Kita jangan klaim. Ini visiku, ini impianku. Tapi mulai hari ini ngomong gini, ini pelayanan adalah milik Tuhan. Bisnis ini adalah milik Tuhan. Keluarga ini adalah milik Tuhan. That's why, kenapa harus khawatir? Toh yang punya Tuhan, kita ini tidak punya apa-apa loh. Sadar enggak kita? Kebanyakan kita bahasa Ibraninya masih gandoli ya. Kita ini suka gandoli. Punyaku, gerejaku, brandku, bisnisku. Tapi at the end of the day, kita harus tahu Kolose 3:23 berkata, lakukan segala sesuatu seperti engkau melakukannya untuk Kristus. Kalau semuanya buat Kristus, kenapa kita masih khawatir? That's why every day, setiap hari, ada lagu yang berkata kasih Tuhan tak berkesudahan. That's why setiap hari ketika engkau punya hubungan dengan Tuhan, Injil itu akan mengingatkan Anda. Di saat saya khawatir, Tuhan mengingatkan, emang ini gerejamu. Di saat waktu bangun ini semua kita tidak tahu, waktu COVID season kita harus keluarkan banyak uang untuk bangun ini. Dan ketika kita kontrak dengan mall ini, jebret 2 bulan COVID. Saya khawatir dong sebagai gembala. Gimana ini kalau nggak bisa selesai? Udah tanda tangan lagi, udah harus bayar lagi ke mall ini. Areanya gede lagi. Saya ngomong sama istri saya, ya apa ini? Dan waktu itu papa saya baru meninggal lagi. Di saat saya khawatir, Tuhan ngomong dan berbisik dalam hati saya, emang ini punyamu. That's simple. Suara Tuhan yang simple itu loh. Yang kita suka abaikan, yang kita gak pernah dengarkan. Padahal tiap hari Tuhan menunggu untuk punya hubungan dengan kita yang adalah domba-dombanya. God is waiting for you. Tuhan sedang menunggumu because He remembers. Karena Dia mengingat janji-janjinya. God remembers His promise. Dia gak pernah lupa dan Dia gak pernah lupa ingatan. That's why Sakaria bertemu dengan Elizabeth. Ini yang lebih luar biasa lagi. Arti nama Yohanes adalah Tuhan itu pengasih. Penuh dengan kasih karunia. Yohanan dikasih oleh Tuhan. Itulah kita. Bukankah kita Yohanes di tempat ini? Yang percaya tepuk tangan yang dahsyat. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Come on. Bukankah kita Yohanes di tempat ini? God
remembers Zechariah, his promise Elizabeth, lahirlah Yohanes. Ketika engkau sadar Tuhan mengingat janji-janjinya, selalu ada kasih karunia dalam kehidupanmu. Dan yang terakhir, firman Tuhan datang kepada para gembala. Kemarin kita berjumpa coffee time bersama Pak Rio, Pak Pendeta Rio dengan Ibu Sepi. Hari ini Ibu Sepi agak tidak enak badan. Kita planning untuk trip ke Israel. Karena ada beberapa jemaat yang rindu untuk ke sana. Kita akan lihat bagaimana di padang gembala. Firman ini datang kepada gembala-gembala. Ada ribuan gembala hari-hari itu. Kita lihat memang sejauh mata memandang, betul ya Kak Rio. Wow, disitulah dulu gembala-gembala menunggu kelahiran Juru Selamat. Kita baca sama-sama ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, para gembala itu apa? 1, 2, 3. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Gembala-gembala ini menggambarkan apa? Orang-orang yang tidak dipandang. Firman Tuhan tidak datang kepada ahli Taurat, Farisi, teolog-teolog yang waktu itu berkhotbah di mana-mana. Datang kepada orang yang sederhana. Makanya kuncinya di hari Natal ini, kalau engkau mau dipakai Tuhan, jadilah sederhana di hadapan Tuhan. Kalau engkau mau dipercaya oleh Tuhan, jadilah orang yang gombloi di hadapan Tuhan. Ayo sama-sama ngomong, aku gombloi tapi di hadapan Tuhan. Ayo, 1, 2, 3. Betul, di hadapan Tuhan. Katakan kanan kiri, jangan takut supaya senyum semua. Kamu gombloi, bilang. Tapi ditambahi, di hadapan Tuhan. Ya, di hadapan Tuhan gak usah sok pinter. Gak usah sok boasting, tahu namanya boasting. Memamerkan, aku cinta Tuhan, makanya aku melayani. Jangan salah, Tuhan cinta kita lebih dahulu, maka kita bisa melayani. Gak usah sombong di hadapan Tuhan. Aku perpuluhan, aku nyumbang. Tuhan bilang, so what? Semua punya aku kok. Makanya kenapa kalau doa, semua welcoming. Doanya gak usah gini. Mari kita memberikan yang terbaik. Waktu persembahan kan suka gitu kan. Sambil mercing-mercing matanya. Mari kita memberikan yang terbaik. Gak ada yang bisa memberikan yang terbaik, setuju? Halo? Bisa kita beri yang terbaik? Mau tahu arti kata persembahan yang terbaik? Alkitab bilang, Kristus itu loh persembahan yang terbaik. Sorga punya segala sesuatunya, bukan persepuluhan yang Bapa berikan. Yesus satu-satunya Tuhan berikan. Bisa kita kasih yang terbaik? Jujur, waktu persembahan masih cash semua. Ayo mari berikan yang terbaik. Buka dompet, cari yang paling kecil. Gitu kok yang terbaik. Oh, aku kasih yang paling besar. Tetap gak terbaik. Doanya harusnya gini, Tuhan, saya mau memberikan persembahan dari hatiku dan dari apa yang aku bisa. Nah itu benar, yang terbaik cuma buat Tuhan, betul? Halo, yang terbaik cuma Tuhan yang bisa. Gembala-gembala ini adalah orang yang terbuang, makanya saya katakan New Life Church adalah rumah bagi semua orang, bagi semua kalangan, semua jajaran ekonomi, suku, ras, bangsa, bahasa. Kok gak ada yang tepuk tangan? Ya gak tepuk tangan berarti gak mau. Gak ada batas. Ini bukan gereja untuk orang kaya saja. Untuk semua orang. Kok gak ada yang tepuk tangan? Haleluya. Gembala-gembala ini adalah orang terbuang Bapak Ibu. Waktu kita di Israel pun kita melihat yang menemukan scroll kitab Yesaya ketika Israel merdeka. Juga adalah gembala yang compang-camping Bapak Ibu. Waktu Israel merdeka tahun 40 sekian, yang menemukan bukan Perdana Menteri, yang menemukan scroll gulungan kitab Yesaya, itu bukan orang pinter, bukan selebriti, gembala. Makanya kenapa kita kok masih gak bisa percaya tentang Kristus yang adalah satu-satunya juru selamat, karena semua sudah digenapi. Dan akhir zaman mulai digenapi dalam Alkitab yang kita punya, di iPhone kita, yang kita gak pernah baca. Halo, ada kesukaan yang besar. Kesukaan besar untuk orang yang tidak berdaya ini. Karena kenapa ayat selanjutnya dikatakan gini. Semua orang datang kepada Yesus. Dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ini ayat emas kita untuk sepanjang tahun depan. The Great Harvest. Kita baca sama-sama sekali lagi. Matius 12 ayat 15b. 1, 2, 3. Semua orang. Banyak orang mengikuti Yesus. Translation lainnya berkata semua orang. Dan apa? Ia menyembuhkan mereka.
Lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Kurang. Lebih keras lagi. 1, 2, 3. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia menyambut mereka semuanya. This is what church should be. Ini harusnya, gereja memang harus seperti ini. Banyak orang awal takut masuk ke New Life Ballroom. Oh, ini ballroom mewah banget, di mall yang mewah lagi. Ini bukan untuk aku. Salah, kasih tahu semua orang di luar. Semua orang di welcome di tempat ini. Karena Tuhan peduli akan hidupmu. Seperti kepada gembala-gembala yang tidak berdaya ini. Yang menantikan Tuhan. Tuhan adalah ahlinya memakai orang biasa. Untuk membawa perkara-perkara yang luar biasa. Saya ulang, Tuhan adalah ahlinya pakai orang biasa. Untuk membawa perkara-perkara yang luar biasa. Karena saya pun tetap orang biasa. Sampai kapanpun percayalah. Kita hanya memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita orang biasa. Amin. Konklusinya adalah gini. Kita baca sama-sama hari ini. 1, 2, 3. Sukacita Natal yang sesungguhnya adalah ketika engkau menyadari bahwa yang terpenting bukanlah apa yang kau miliki, melainkan siapa yang kau miliki, yaitu Kristus, Sang Immanuel, yang hadir dan tinggal bersama kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita baca sekali lagi ya, konklusi Natal hari ini. Dengan suara yang keras, yuk. Untuk diri kita supaya iman kita mendengar. 1, 2, 3. Sukacita Natal. Amin. Amin, amin, amin. Tepuk tangan lebih dahsyat hari ini. Ingat, sukacita bukan apa yang kau miliki, tetapi siapa yang kau miliki, yaitu Yesus. Firman ini sungguh luar biasa. Orang bilang tambah kaya, tambah bahagia. Tapi firman cuma bilang gini, orang yang lemah lembut memiliki bumi. Simple ya. Lemah lembut kaya loh. Saya berdoa ini jadi jemaat yang dewasa. Jemaat yang mengalami Kristus. Visi New Life Church adalah membangun jemaat yang mengalami Kristus dan menjadi terang bagi dunia. Mengalami Kristus bukan mengalami visi. Enggak, mengalami Kristus. Dan hari ini Tuhan ingin menolongmu. Dia terlebih rindu untuk menolongmu, lebih daripada engkau rindu. Angkat kedua tanganmu, nyanyikan lagu ini dari hatimu dengan lembut. Di saat aku tak berdaya. Amin. Amin. Tanganmu selalu memegangku, menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku. Kau yang membutuhkan pemulihan saat ini. Mujizatmu pasti terjadi. Masih dengan lembut, angkat kedua tanganmu, katakan. Di saat Kanan, kiri, depan, belakang, Tuhan lihat. tak berdaya. Amin. Tanganmu selalu memegangku, Firman Tuhan itu datang kepadaku hari ini dan berkata, menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku. Mujizatmu pasti terjadi. Yang percaya sama-sama sekali katakan, oh di saat aku tak berdaya. Angkat tanganmu, nyatakan kepada Tuhan saat ini. selalu memegangku, menyembuhkan sakit. Haleluya. memulihkan jiwaku. Amin. Pasti terjadi. Sekali lagi sama-sama katakan. Di saat aku tak berdaya.
Sekali lagi katakan menyembuhkan sakitku. menyembuhkan sakitku, Yes Lord. memulihkan jiwaku. Mujizatmu Pasti terjadi. Sekali lagi dari hatimu katakan menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku. Mujizatmu pasti terjadi. Yang percaya tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tutup mata, lampu diterangkan, tutup mata. Semua tutup mata. Mujizat terbesar bukan keuangan, terobosan, kesembuhan. Tapi mujizat terbesar adalah ketika engkau sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau mendengar firman datang kepada Maria. Maria adalah orang yang tidak mampu, tidak punya kemampuan. Firman Tuhan datang kepada Zakaria, orang yang bingung, khawatir, takut, tidak percaya. Dan firman Tuhan juga datang kepada gembala-gembala, bukan orang hebat, orang buangan. Dan firman itu juga datang kepada kita di hari Natal ini. Dan Tuhan berkata, aku sudah ketuk pintu hatimu. Mungkin selama ini kau beragama Kristen, tapi kau tidak benar-benar mengalami Tuhan. Atau mungkin kau datang dengan agama lain. It's okay. Tuhan sayang semua agama. Tuhan sayang semua orang. Semua tutup mata, ini adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Kau yang berkata, Pastor, aku mau respon itu. Aku mau kenal the servant king. Kok lucu ya? King tapi servant. Dia adalah raja tapi dia juga hamba. Tema kita hari ini. Aku mau menerima the servant king itu dalam hidupku. Angkat tangan kananmu tinggi, jangan lihat kanan kiri. Yes Lord, yes Lord. Angkat tangan kananmu tinggi. Yes Lord Jesus. Semua yang angkat tangan kanan, taruh tangan kiri di dadamu saat ini. Semua WL Singer ikuti doa saya. Dan semua yang ada di ruangan ini ikuti doa saya. Katakan Tuhan Yesus, the servant king, masuklah dalam hidupku. Mulai hari ini aku tahu semuanya milikmu. Dan semuanya untuk kemuliaanmu. Di tahun-tahun mendatang aku mau melihat hidupku semakin melekat. Hidupku semakin nempel dan mengikuti Yesus, satu-satunya Raja dan Juru Selamatku. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Come on church. Haleluya. Tetap tutup mata. Saya minta waktu yang sedikit lagi. Semua tetap tutup mata saat ini. Dan hari ini jika ada yang belum dibaptis, jangan takut Anda tidak akan langsung dicemplungkan. Don't worry. Tapi hari ini jika engkau berkata, aku belum dibaptis, selam Pastor. Tapi aku rindu. Dimanapun kau berada jangan malu. Angkat tangan kananmu tinggi. Yuk. Dimanapun kau berada yang belum dibaptis, angkat tangan kanan. Asyar, lampu lebih sedikit lagi diterangkan. Yes. Ada tangan-tangan yang terangkat. Ya, angkat tangan lebih tinggi lagi boleh. Kita akan memberikan kartu untuk Anda isi. Kartu untuk Anda, biodata Anda dicatat dan didoakan. Dan semua tetap tutup mata. Dimanapun Anda berada jangan malu. Angkat tangan kananmu. Dan welcoming booth di luar nanti ada welcoming package. Akan menyambutmu dan mendoakanmu. Sekali lagi kita berdoa, tutup mata. Berdoa saat ini untuk orang-orang yang belum dibaptis Tuhan. Untuk mereka memberikan diri mereka dibaptis. Bahkan untuk mereka yang perlu mujizat. Angkat kedua tangan, semua yang perlu mujizat. Saya tidak suruh Anda maju, tapi hari ini saya percaya ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Mujizat masih terjadi. Pertolongan Tuhan. Tangan Tuhan yang berlubang paku. Di hari Natal yang sweet ini Tuhan. We feel your sweet presence. Kami merasakan hadirat-Mu yang sungguh manis. Jamah setiap kandungan-kandungan di dalam nama Yesus. Jamah setiap rumah tangga yang hancur di dalam nama Yesus. Angkat kedua tanganmu, jamah setiap pernikahan. Pulihkan, pulihkan dan pulihkan. Karena sebelum ada gereja, Tuhan menciptakan pernikahan terlebih dahulu. Perhatikan pernikahanmu kata Tuhan. Bahkan ketika Yesus datang kembali, kita pun disebut mempelainya. Kita pun hari ini mempelai Kristus. Ada keluarga-keluarga yang dipulihkan hari ini. Hubungan-hubungan yang rusak dipulihkan. Yang sakit disembuhkan. Batu ginjal Tuhan ngomong hari ini disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus.
Dan Tuhan ngomong tentang tenggorokan, saya tidak tahu kenapa ada yang punya masalah dengan suaranya, ada yang punya masalah dengan tenggorokannya, ada yang punya masalah. Heartburn Tuhan katakan saat ini. Dan Tuhan katakan juga jelas sekali, ritme jantung yang tidak beraturan. Masalah kreatin, ginjal, apapun itu saat ini Tuhan. Semuanya. Angkat kedua tangan saat ini, jangan lihat kanan kiri. Hamba berdoa. Kita gak perlu ngotot, gak perlu ngoyo Tuhan. Karena ini umat-Mu. Engkau yang dealing with your people. I believe Tuhan, Engkau yang menyambut mereka dan menyembuhkan mereka saat ini. Di dalam nama Yesus. Cancer pergi in Jesus mighty name we pray. Ada mujizat yang terjadi. Yang percaya mujizat masih terjadi. Sama-sama katakan kurang keras. Amin. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Merry Christmas. And God bless you. Katakan kanan kiri 5 orang katakan Merry Christmas. God bless you. Silakan duduk.